Jadi tanggung jawab seorang suami dalam rumah tangga itu berperan penting ya. Iya, Sama sebagai pemimpin kepala Iya. keluarga yang memberi contoh kepada istri, kepada anak-anaknya, bagaimana melatih kesabaran, ketabahan. Karena ujian pernikahan itu tidaklah mudah dan memiliki tantangan yang berat, karena ketika sudah menikah masalah baru itu bakal muncul dan bakal banyak masalah itu yang gimana ya, Allah itu mendatangkan masalah kepada keluarga kecil ini yang insya Allah nanti dari sakinah mawaddah warahmah. Nah, Allah timbulkan masalah. Nah, bagaimana keluarga itu tuh bisa gimana ya, memperbaiki, bisa menjalani itu tuh dengan cara atau sikap yang bagaimana gitu. Kasih misal memperbaiki komunikasinya. Iya. Berarti komunikasi penting banget ya. Iya, komunikasi antara suami dan istri itu sangat penting. Jadi bagaimana jika ada suami yang melampaui batas dalam keluarga, misalnya kita ada RT, dia memukul sampai luka, sampai menyakiti, itu bagaimana ya itu? Sebenarnya hal tersebut sih ini ya, bagi saya sendiri nih sebenarnya mudah, kayak gimana ya, mudah banget sih sebenarnya, tinggal dibilangin pelan-pelan seperti itu, tidak harus dengan pukulan nih, nggak harus dengan kayak gitu, sudah Lebih ke menasehati ya, menasihati dengan lemah lembut seperti itu. Hati perempuan tuh ya kalau udah dikasih nasihat yang lemah lembut, hati perempuan itu bakal luluh dengan sendirinya gitu. Karena Rasulullah itu mengingatkan wanita itu diciptakan pada tulang rusuk. Ketika kita diam, tulang rusuk itu akan bengkok. Nah, ketika kita meluruskan dengan keras, maka tulang tersebut akan patah. Nah, bagaimana meluruskan tulang tersebut nih ya? Bagaimana? Yaitu dengan agama. Karena agama sendiri itu adalah nasihat gitu loh. Nasihat. Peran penting bagi keluarga gitu kan ya. Iya, seperti itulah. Intinya pelan-pelan, saya dengan lemah lembut gitu loh. Kayak legowo kayak gitu loh, seperti itu. Jadi teman-teman, para suami-suami, para calon-calon suami ini harus memiliki ilmu itu ya, ilmu agama yang cukup ya, benar, bagaimana menghadapi perempuan. Iya, apalagi sikap perempuan itu tuh terombang-ambing kayak gitu loh. Kadang tuh moodnya naik, kadang tuh moodnya juga turun. Enggak ini, Bagaimana memahami? Iya, karena kadang ini ya, sebagai istri kan tugasnya itu tuh banyak ya. Apalagi kalau istri yang berkarir. Nah, dia juga kerja, kadang di rumah juga masih masak, menyapu, mencuci piring. Jadi mungkin Jadi gampang berubah. Iya, karena mungkin capek atau lelah seperti itu. Nah, KDRT, kita bahas kali ini diskusi tentang KDRT. KDRT itu identik dengan kekerasan. Nah, dalam rumah tangga jika suami yang berselingkuh, kayak bermain di belakang, penyimpan wanita, apakah itu termasuk KDRT non fisik atau bagaimana ya itu? Jadi itu gini, kemuliaan yang dilihat dari awal sendiri itu bukan dari fisik, tapi bagaimana kita itu bisa menjaga lisan kita, tangan kita itu maksudnya kita bisa menjaga dari hal perbuatan yang jelek, yang tercela, ya seperti itu. Secara umum muslim itu salimal muslimun lisanihi wa yadihi, yaitu selamatnya orang muslim itu terletak
pada keselamatan lisan dan keselamatan pada tangannya. Jadi ketika perkataan kita itu baik, maka perkataan atau lisan itu tuh selamat lah. Lah, perbuatan kita baik, maka perbuatan kita tuh juga selamat, tidak menimbulkan atau menyakiti orang-orang yang di sekitar kita. Terutama yang kita bahas ini adalah suami istri ya, karena kan kadang sering cekcok seperti itu kan. Makanya sebagai suami kan harus bisa menjaga perkataannya, lemah lembut kepada istrinya, seperti itu. Malah berarti kembali lagi ke tanggung jawab suami sebagai pemimpin, yaitu menuntut istrinya dan mencontoh bagaimana si suami ini harus bisa tetap menjaga sih perasaan si hati perempuan, karena ya wanita ini tuh gimana ya, selalu kebawa perasaan kan. Kalau laki-laki kan ini logika ya, lebih ke logika. Nah, kalau perempuan ini kan perasaan, jadi tuh apa-apa tuh dibawa seperti itulah, sering baper lah, seperti itulah bahasanya ya, baper. dalam surah dalam surah An-Nisa ayat 34 di situ sudah dijelaskan bahwasanya wanita yang salehah itu wanita yang menaati Allah dan menjaga dirinya ketika jauh dari suaminya. Nah, di saat ada kekhawatiran khusus atau ada permasalahan dalam rumah tangga, ada tiga tahapan yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat ke-34, yaitu yang pertama menasehati. Nah, kita harus menasehati dulu, memperbaiki komunikasi. Habis itu barulah tahap yang kedua, yaitu memisahkan tempat tidur mereka dengan cara kayak kita lebih ke muhasabah diri. Oh iya, muhasabah diri, introspeksi diri. Nah, ya, dan menenangkan. Yang ketiga ini yaitu pukulah wanita, memukul. Maksudnya di sini memukul itu bagaimana? Oke. Nah, dalam memukul dalam ayat surah An-Nisa ini yaitu memukul ayat 34 tadi ya. Memukul ini bukan memukul yang menyiksa, melainkan memukul yang dapat yang bermaksud dan bertujuan untuk memperbaiki perilaku, kayak lebih menasihati, kayak bagaimana lebih baiknya, lebih baiknya. Tapi dalam Islam memukul yang tidak diperbolehkan itu yang pertama memukul yang dapat menyiksa atau yang dapat menyebabkan membekas. Oh iya, seperti ini ya, ini yang bisa membekas sampai lebam-lebam. Nah, itu tidak boleh karena menyakiti. Nah, yang kedua itu memukul yang lebih dari 10 kali atau memukul yang berkali-kali itu tidak boleh. Yang ketiga itu memukul di area wajah. Karena area wajah itu ya karena mungkin ini ya, gimana ya, wajah itu kan wajah bagian yang paling mulia. Ya, yang mulia gitu. Jadi tidak diperbolehkan. Nah, terus bagaimana jika seorang istri melakukan kesalahan yang dapat membuat suami murka? Nah, sekarang lagi marah-marahnya tuh. Oh ya, jadi tuh gini ya, pernikahan itu emang harus didasari dengan ilmu agama. Jika terjadi sering kesalahan, cekcok sana sini, berarti pernikahan tersebut kurang didasari dengan prinsip agama. Karena sebenarnya kita tuh harus saling tadi bermuhasabah diri. Jika sudah melakukan kesalahan nih, berarti kita harus mencari solusinya bagaimana. Seharus itu kita tuh harus bermuhasabah.
kesimpulannya pada diskusi kali ini ialah seorang suami yang mempunyai kewajiban dalam memimpin, bertanggung jawab, Dan ini juga yang menuntut seorang istri ke jalan yang lebih baik, Iya, benar contoh. sekali. Memuliakan istri juga, dan tidak lepas lagi istri itu harus ini sih taat kepada suaminya, Menjaga dirinya, menjaga dirinya ya. Dan tadi yang sudah kami sampaikan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka berperilaku baiklah kepada istri seperti itu. agar apa? Agar dapat memberi contoh yang baik kepada kita, yang dapat ditiru lah kan. Baik, itu saja dari kami. Kurang lebihnya jika ada kesalahan itu datanya dari kami berdua. Jika ada benarnya itu semata-mata datanya dari Allah. Cukup sekian dari catatan Islami. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya. Baik. Undur maqalah wala tangdur maqalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله